Terima kasih ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang teman-teman. Alhamdulillah kita ketemu di sini semua dalam keadaan sehat ya. Dan kita hari ini akan mengadakan kajian dengan tema agar Allah menjaga kita dan keluarga. Kita kedatangan Pak Furqon sebagai yang akan nanti memberi materi. Terus kemudian mainnya belum ada. Oh ya. Ya. Oh ya, dan kita berada di rumah Mai saat ini. Alamatnya perlu disebutin nggak alamatnya? Oke. Ya, buat YouTube kan YouTube. Jangan deh nanti datang ke rumah Mai semua. Oke. Gak tahu nih. Di sini Ya. aja nggak apa-apa. Oke, untuk memulainya, Udah mulai. mari kita. Masih bisa. Ya. Iya. Di belakang alamat yang nggak bisa sedikit. Yang kecil dipanggul ya. Kita gede-gede ya? Ya, alhamdulillah ini Mei adalah tuan rumah. Ya, ini saya lagi jadi MC Mei. Oh ya di situ. Iya, kamu benar di sini. Biar saya nggak grogi karena ini. Ya, ya, tadi udah dibuka. Sekarang ditutup. Nah, kita tapi belum mengucapkan basmalah. Mari kita ucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dan sebagai pembuka, mari kita dengar sepatah 500 kata dari Mai. Oh ada ya? Gue juga baru tahu. Mai. Lu kayak pasangan jadinya. Oh iya. Tapi ini mainnya juga kegeser. Konsepnya gimana? Tetangga. Sebagai Ya, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak buat teman-teman buat kehadirannya di rumah kami ya, atas nama suamiku Otman. Mengucapkan banyak terima kasih. Alhamdulillah rumah kita bisa jadi tempat buat silaturahmi. Moga-moga juga bisa berkah buat kita semua gitu ya. Oke. Terus juga mohon maaf banget kalau ini terus terang saya juga sering absen di acara pengajian ya. Jadi baru kemarin di tempatnya Roni pertama dan ini yang kedua. Langsung aku. Terus juga harusnya sebenarnya minggu lalu ya bulan lalu. Cuma makasih banget ya Ran udah akhirnya nyulik di rumahnya Rani karena kebetulan bulan lalu nggak bisa gitu. Jadi makasih, moga-moga buat aku sendiri. Moga-moga ini jadi pengajian yang nggak cuma terakhir kali. Moga-moga kedepannya juga bisa ikutan silaturahmi. Dan moga-moga juga silaturahmi dari teman-teman 28 juga makin terjalin. Ya, makasih semuanya untuk kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak Mai. Mbak ya? Satu Mbak ya? Iya. Terima kasih, Mai. Ini Mai tadi suara kedengeran nggak sih? Gue mesti gini-gini ya. Oh, itu posisi. Oke, ada. Ya, kalau begitu tanpa kan sudah kenyang semua ya. Ya, jadi jangan tidur karena kita mau dapat hal-hal yang penting dari Pak Furqon. Silakan Pak Furqon. Biasanya yang tilawah. Bang Taufik dulu lah. Semana aja. Kalau Irfan memang suka pura-pura pegang gitu. Dia belajar baca. Iya lah, besok gua. Biar gak disuruh. Ayo Ustaz. Oh, Haji dari kecil. Haji dari kecil. Langsung dari ini.
Ayo silakan siapa? Ada masih ada di sana. Pulang ya. Gak bisa lewat belakang ya. Katanya ada terowongan dari sini ke rumahan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذي هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين صدق الله العظيم. Lanjut MC. Oh iya, silakan. Kan tadi udah tadi acara selanjutnya. Ya silakan Pak Raffi. Baik ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah lahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Baik teman-teman yang dimakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur bisa silaturahim di tempat ini untuk yang ke-7 8 pengajiannya. Lupa. Kalau saya ngitungin kata saya ngisi. kan 2 bulan sekali ya. Iya. Ngitung dulu. 9. Oh 9 ya? Oh Masya Allah. Baik ya. Alhamdulillah untuk sekian, bisa jadi ada yang baru kali hadir, ahlan wa sahlan, yang sudah 2, 3, 4, ataupun yang selama ini sudah hadir. Ya semoga ini menjadi amal kebaikan ya, khususnya untuk inisiator. Ya inisiator itu adalah orang-orang yang akan mendapatkan terus aliran pahala ya. Ya karena man sanna sunnatan hasanatan, siapa yang menjadi contoh kebaikan. Atau di ayat hadis yang lain, man dalla ala huda, siapa yang memberikan petunjuk ya, menjadi dalil kebaikan yang dilakukan, maka falahu ajrun, bagi dia balasan atau pahala, wa ajru man tabi'ahu, dan juga pahala orang yang mengikutinya. Alhamdulillah pada Allah bisa bertahan, ini adalah sebuah prestasi ya. Kita bisa terus berjalan karena semangat ini ikatan ukhuwah.
ya, bukan pragmatisme karena kita ada kebutuhan yang sifatnya duniawi, bukan, tapi semata-mata ini menjalin silaturahim yang di dalamnya juga kita bingkai dengan nilai-nilai kebaikan, yaitu nilai-nilai Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Ya, semoga nggak bosan ya untuk menyimak ya kajian-kajian kita, dan juga mohon maaf kalau misalnya ada monggo pengulangan nantinya dalam Makan dulu langsung. beberapa hal. Langsung semuanya udah makan. Nggak boleh ikut pengajian Iya. kalau belum makan. Wes. Jadi dalam Al-Quran itu setelah nikmat iman dan Islam, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, surat Ali Imran ayat 102. Nikmat yang berikutnya adalah nikmat kebersamaan, nikmat ukhuwah. Ya, ayat berikutnya itu ayat 103 surah Ali Imran, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kepada tali Allah jami'an, bareng-bareng, sama-sama, wala tafarraqu, jangan saling berpecah belah. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum, ingatlah nikmat Allah atas kalian, kepada kalian, id kuntum a'daan, ya, sebelum ada agama ini, sebelum Islam itu hadir di zaman Rasulullah, kuntum a'daan, kalian dulunya saling bermusuh-musuhan. Kemudian kata Allah, fa'allafa baina qulubikum, kemudian Allah satukan hati-hati kalian. Ya, yang bisa menguatkan ya persaudaraan, ikatan, itu adalah ikatan hati. Bukan semata-mata karena ada seragam ya, semata-mata karena ada iuran gitu kan. Itu pemanisnya aja. Pada hakikatnya yang harus dikuatkan adalah ta'liful qulubnya. Fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'mati ikhwana. Kalau hatinya udah menyatu, maka nikmat persaudaraan itu dapat bonus dari Allah, fa asbahtum. Allah berikan ya bi ni'mati ikhwana, dengan nikmatnya kalian bisa saling bersaudara. Nah, alhamdulillah bisa kumpul ya, dan hari ini kita mengingat usia yang sudah tidak muda lagi ya. Saya juga bingung kalau ditanya temanya apa ya, apaan ya. Nah, saya pribadi itu sedang mencoba untuk terus berusaha agar Allah selalu menjaga ya, apalagi di usia kita yang sudah tidak muda lagi. Kalau 40 itu kan batas yang Allah Subhanahu wa taala berikan kita kepada Al-Qur'an untuk lebih banyak berpikir tentang masa depan. Ya, suratnya surat Al-Ahqaf ayat 15 tuh. Ya. Ketika Allah hatta idza balagu asyuddahu wa balagu arba'ina sanah. Sampai manusia itu pada usia arba'ina sanah, usia 40 tahun. Qala, dia akan berkata, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Jadi usia 40 tahun harusnya doa ini terefleksikan dalam diri kita, bahwa kita bukan cuma sekedar bicara tentang masalah dunia, karena kita harus lebih banyak juga bicara tentang apa yang akan kita berikan untuk anak-anak kita, untuk orang tua kita ya, dan juga untuk masa depan kita. Itu surat, kalau yang udah hafal doanya alhamdulillah ya. Kalau yang belum hafal, bisa itu sering dibaca, dijadikan wirid lah ya. Biar apa? Biar kita agar senantiasa ingat. Sekarang udah jelang 50 misalnya, atau ada yang sudah 50 misalnya, berarti kan kalau 40 itu dari 0 sampai 40 itu udah kita tinggalkan tuh terlalu jauh. Nah, sisanya itu tinggal beberapa. Dan kita nggak pernah tahu ya, wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan, nggak ada yang tahu apa yang akan diusahakannya besok. Ya, karena kita nggak pernah tahu ya, ketika datangnya akhir hidup kita, dalam keadaan seperti apapun kita nggak pernah tahu, karena itu kan rahasia Allah. Ya, kalau di akhir surat Luqman, Allah berfirman, wa ma tadri nafsu madza taksibu ghadan, tidak ada satu orang pun yang tahu apa yang akan diusahakannya besok. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, tidak ada yang tahu di bumi mana dia akan wafat atau mati.
Ya. Sehingga salah satunya kita harus terus menjaga nilai-nilai kebaikan yang sudah kita lakukan. Karena kita nggak pernah tahu ya, masalah hidayah itu ada orang yang hari ini beriman, kemudian besoknya kafir, ada. Ya, dalam surat An-Nisa, innal ladzina amanu summa kafaru. Ada orang yang tadinya beriman, kemudian dia kufur. Summa amanu, kemudian beriman lagi. Summa kafaru, kemudian kufur lagi. Summa zdadu kufra, kemudian bertambah kekufurannya. Kata Allah, fala yajidillahu lahum, Allah nggak akan memberikan kepada dia penolong. Lam yakunillahu liyaghfira lahum wala liyahdiyahum sabila. Ya. Maka Allah lam yakunil liyaghfira lahum, Allah tidak akan ngampunin dia. Nah, kita khawatir ya, di usia-usia yang udah nggak muda lagi, kemudian ternyata termasuk orang yang tergelincir, na'udzubillah. Kalau dalam hadis sampai Rasulullah katakan, ada seorang yang beramal dengan amal ahli surga. Bahkan antara dia dengan surga udah begitu dekatnya. Maksudnya apa? Ketika orang lihat dia, ya ahli surga ini sih, gitu kan. Semua orang pasti image-nya itu adalah positif tentang dia. Tapi ternyata di penghujung hayatnya dia beramal dengan amal ahli neraka, maka masuklah dia neraka Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Nah, kita mencoba tuh jangan sampai termasuk yang itu. Namun kata Rasulullah kebalikannya, ada orang yang beramal dengan amal ahli neraka, antara dia dengan neraka udah begitu dekatnya. Tapi di penghujung hayatnya dia mendapatkan hidayah, beramal dengan amal ahli surga, maka masuklah surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah kenapa tema ini sangat penting. Agar apa? Agar kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau hadisnya itu ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Allah nggak perlu dijaga, betul. Ini yang kalau kita memahami secara tekstual. Tapi hadis ini oleh ulama difahami bahwa jagalah aturan-aturan Allah, maka Allah akan menjaga engkau. Karena pada hakikatnya aturan-aturan Allah itu kalau kita belajar maqasidus syariah, maksud tujuan dari syariah itu untuk menjaga kita. Menjaga kehormatan kita, menjaga nyawa kita, menjaga harta kita, menjaga keturunan kita. Ketika kita lakukan nilai-nilai agama itu adalah ujungnya kebaikan buat kita. Ya. Dan kita adalah orang-orang yang kata Allah, ya ayuhan nas antumul fuqara ilallah. Wahai manusia, kalian semua adalah orang-orang yang butuh sama Allah. Nah, biasanya kita lagi butuh tuh kalau lagi sakit baru tuh kita ingat. Ya, kalau lagi diuji baru kita ingat, gitu kan? Pada hakikatnya sebenarnya kapanpun kita butuh sama Allah. Ya, coba siapa volunteernya tuh buka surat Fatir, surat ke-35, ayatnya ayat 15, ya, biar kita nggak ngantuk juga kan, loh. Ya, kalau ngaji nguping tuh setengah hari gini biasanya agak lumayan, mungkin senderan kayak gini kan, perut kenyang juga, waduh. Dekat kipas angin. Ya. Yang tadinya 90 derajat tegak lurus gitu kan. Surat 35 itu surat Fatir ayatnya 15. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallahi wallahu huwal ghaniyyul hamid. Betul ya? Coba baca terjemahnya, Bang. Wahai manusia, kamulah yang membutuhkan Allah, dan Allah dialah kaya. Maha terpuji. Iya. Jadi ini statement dari Allah sendiri. Antumul fuqara. Fuqara itu jamak dari fakir. Fakir itu kan orang yang masih butuh. Ya, temannya miskin, gitu ya. Ya. Jadi pada hakikatnya kita semua orang fakir. Dalam konteks bukan harta. Apa? Bantuan Allah. Karena ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bisa jadi kita akan nangis jadi-jadinya. Ya, dan mudah bagi Allah Subhanahu wa taala mendatangkan yang namanya ujian, cobaan, itu mudah sekali. Kadang-kadang dalam hal-hal yang bagi kita itu hal yang sepele. Ya. Hal yang kecil, aduh gara-gara gini doang misalnya kayak gitu kan. Tapi akibatnya itu fatal besar. Ya, sampai Allah Subhanahu wa taala ingatkan tuh dalam surat Al-Hadid. Surat Al-Hadid surat berapa? 22.
Itu surat Al-Hajj. Kenceng salah lagi. Gak apa, yang penting semangat. Boleh door prize tuh, door prize. 21. Dua-dua aja salah apa 21? 57 ya. Bedanya kalau baca Ya. Ya, Al-Hadid. Ayat berapa? 23 bacanya gimana bahasa Arabnya? Ma'asobah. Yang sari'u dulu, sabikunya. 22 atau 23? Oh, 21. Salah saya. Mohon maaf. Silakan dibaca. Saya baca Arabnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sabiqu ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardis samai wal ard u'iddat lil ladzina amanu billahi wa rusulihi dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil 'adzim. Itu ayat 21. Terjemahnya gimana? Berlomba-lombalah kamu untuk mendapatkan ampunan dari Tuhanmu. Sebentar, jadi Allah minta kita berlomba-lomba. Berlomba itu artinya jangan sampai kedahuluan orang gitu. Ya, bersegerahnya bukan cuma bersegera. Kalau masalah ini cepet-cepet. Bahkan antara suami dan istri, ya kita berlomba-lomba. Siapa yang bisa mendapatkan kebaikan, ampunan, dan surga Allah. Lanjut. Dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. 200 meter ke kiri. Oh, Lanjut ya. lanjut. Dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Ulang dari awal biar konsen. Kejeda tadi. Berlomba-lombalah kamu untuk mendapatkan ampunan dari Tuhanmu. Dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Itulah karunia Allah yang diberikan kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah mempunyai karunia yang besar. Nah, ayat berikutnya. Artinya juga, Arabnya juga. Ya, saya ada Arabnya nih. Ya, ada Ustaz. Ya. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Lanjut. Setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sungguh, yang demikian itu mudah bagi Allah. Likai la ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu, dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong dan memegahkan diri. Ya, jadi tiga ayat ini awalnya itu tentang dunia sebenarnya. I'lamu annamal hayatid dunya. Nah, gimana biar kita nggak tergelincir, ya, nggak terlena, biar kita nggak terperdaya dengan nilai-nilai keduniaan. Karena kalau dunia itu kalau masih teori mungkin kita bisa nolak ya. Tapi kalau udah ada bentuknya fisik itu biasanya berat nanti untuk nolak. Godaan setan tuh kalau bisikan itu kita masih baca wirid, dzikir tuh masih bisa. Tapi kalau bentuk materi depan kita itu besar. Ya. Ini dalam Quran surat Yusuf tuh kalau secara umum tipu daya syaitan itu lemah kata Allah. Inna kaida syaitani kana dha'ifa. Tipu daya syaitan itu lemah kata Allah. Tapi kalau udah berbentuk manusia, Nabi Yusuf tuh digoda oleh wanita, kata Allah inna kaidakunna azim.
Sungguh tipu daya kalian wahai perempuan, ini bahasa Quran ya, bahasa surat Yusuf, azim, itu sangat dahsyat, sangat besar. Ya, padahal surat Yusuf awalnya banyak tentang syaitan. La taqassus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Itu belum bicara tentang kisah-kisah Nabi Yusuf, baru awal tuh. Nabi Yusuf menceritakan mimpinya kepada bapaknya. Kata bapaknya, la taqassus ru'yaka ala ikhwatika. Jangan ceritain nih. Ya, nanti setan itu biasanya itu akan punya intervensi masalah seperti ini. Ya itu mungkin bisa karena yuwaswisu fi sudurinas, kita bisa banyak baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, baca al-falaq, baca an-nas kayak gitu kan. Tapi kalau di ayat berikutnya ketika udah bicara Nabi Yusuf digoda oleh Zulaikha, itu istri Al-Aziz ya, istri orang pembesar itu, dalam satu ruangan berduaan doang, dan dua-duanya secara fitrah, secara naluri itu sama-sama suka. Bukan Nabi Yusuf nggak suka, enggak, karena bahasa Qur'annya itu walaqad hammat bihi. Hammat bihi berarti perempuan itu punya keinginan terhadap dia, terhadap Yusuf, wa hamma biha, dan Yusuf punya juga keinginan terhadap perempuan tadi. Ya, secara fitrahnya seperti itu. Nah, itu kaidakun na'azim. Ya, ketika udah ada itu bukan sesuatu yang besar. Maka apa yang bisa menjaga Nabi Yusuf alaihissalam? Salah satunya adalah bagaimana dia falaula ro'a burhana rabbih. Jadi kedekatan dengan Allah, merasa ada Allah, merasa diawasi Allah, merasa bersama dengan Allah, itu menjadi perisai yang sangat kuat. Ya. Nah, bagaimana kita agar dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka tanamkan dalam diri kita itu namanya ma'iyatullah, kebersamaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena cobaan, godaan, gangguan, hambatan, ancaman itu kadang-kadang datang itu pada arah-arah yang kita nggak sangka-sangka. Bahkan syaitan kalau udah ngejar kita itu kata Allah dalam Al-Qur'an, "Tsumma la'atiyannahum bim baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim fala tajidu aktsarahum syakirin." Aku akan datangi anak Adam itu mim baini aydihim, dari depan mereka, wa an aimanihim kanan syama'ilihim wala tajidu aktsarahum syakirin, sampai mereka menjadi orang yang kufur, nggak bisa bersyukur. Kita buka suratnya, surat Al-A'raf. Surat Al-A'raf surat berapa? 7. Masya Allah. Ya, kita buka dari ayat 12. Nah, boleh dibaca. Mulai dari walaqad khalaqnakum 12 bukan tuh? 11 ya. Walaqad khalaqnakum tsumma sawwarnakum tsumma qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis lam yakum minas sajidin. Gimana terjemahnya? Ini terjemahnya kayak di TV-TV ya. Kayaknya spesialis ini Sari Tilawah. Lanjut dong. Dan sungguh. Jangan senyum-senyum gitu dong, biasa. Nah itu maksudnya. Lanjut. Dan sungguh, kami telah menciptakan kamu, kemudian membentuk tubuhmu, kemudian kami berfirman kepada para malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud, kecuali iblis. Ia atau iblis tidak termasuk mereka yang sujud. Itu pas iblis nggak nengok Bang Taufik kan? Qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuk. Qala ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Allah berfirman, apakah yang menghalangimu sehingga kamu tidak bersujud kepada Adam ketika aku menyuruhmu? Iblis menjawab, aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbaru fiha fakhruj innaka minas sagirin. Allah berfirman, maka turunlah kamu darinya atau surga.
karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Keluarlah. Sekali lagi, keluarlah. Sesungguhnya kamu termasuk makhluk yang Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Iblis menjawab, berilah aku penangguhan waktu sampai hari mereka dibangkitkan. Qala innaka minal mudharin. Allah berfirman, benar, kamu termasuk yang diberi penangguhan waktu. Qala fabima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Iblis menjawab, karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Ya, kita belajar dari kisah bagaimana iblis, ya, yang Allah ciptakan. Kemudian pada fase berikutnya Allah menciptakan Adam. Disuruh untuk hormat, dia nggak mau hormat karena ada kesombongan. Nah, satu hal yang menjadi pernyataan dari iblis itu adalah dia akan mendatangi manusia. Tsumma la'atiyannahum, akan mendatangi manusia dari depan, belakang, kiri, kanan. Ya. Fala tajidu aktsarahum syakirin, agar manusia itu tidak menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Ya. Artinya betapa banyak orang-orang yang akhirnya menjadi orang-orang yang kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala ketika mereka itu akhirnya tidak terpedaya, ya, digoda oleh syaitan, ya. Karena dia akan datang senantiasa menghalangi kebaikan-kebaikan. Orang belum sholat, godaannya itu gimana biar nggak sholat. Orang udah sholat, gimana caranya biar lalai, nggak khusyuk dalam sholatnya. Orang udah sholat, godaannya gimana biar bisa dia riya dengan sholat-sholatnya. Dan banyak amal-amal kita itu setan nggak bakal pernah selesai. Nah inilah, kita butuh penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, butuh perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan cuma kita. Alhamdulillah qadarullah, mungkin kita menemukan circle, menemukan komunitas, menemukan kelompok jamaah, ya, yang di dalamnya banyak nilai-nilai kebaikan yang kita dapatkan seperti saat ini. Coba pertanyaan, gimana dengan anak-anak kita? Ya, apakah mereka juga seperti kita? Kita aja mempertahankan nilai keimanan, nilai ibadah, bukan pekerjaan yang mudah. Ya, kalau dibilang naik turun, lebih banyak turunnya daripada naiknya, bisa jadi kan, gitu kan? Iya. Terus gimana dengan anak-anak kita yang tantangannya lebih dahsyat, ya, saat ini? Ya, kalau dulu mungkin kita bisa konsen di dalam kelas, di rumah dengan orang tua. Kalau sekarang godaannya udah di tangan-tangan mereka kan, di gadget-gadget mereka semuanya. Kalau kita nggak bisa memberikan penanaman pondasi yang kuat, ini berat. Pondasi yang kuat apa? Kalau kita pengen dijaga, kebersamaan Allah Subhanahu wa taala yang harus kita tanamkan. Ya. Memang kita butuh, ya, bahkan menjadi keharusan untuk apa? Kita memperhatikan agar anak-anak kita tidak menjadi orang-orang yang lemah secara ekonomi. Itu secara eksplisit Allah gambarkan dalam surat An-Nisa. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Takutlah kalian terhadap apa? Generasi yang menjadi setelah kita, yaitu generasi yang lemah. Ya, tapi jangan cuma bicara tentang masalah lemah fisiknya, lemah ekonominya, tapi gimana bicara tentang masalah imannya. Dan ini harus menjadi perhatian kita. Coba mulai dibuka suratnya, surat An-Nisa ayat 9.
agar kita menjadi orang-orang yang bukan cuma memperhatikan kita. Kalau ayat 1 kan ayat nikah tuh. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi. Karena cuma di situ, padahal berikutnya itu bicara tentang bagaimana keturunan-keturunan kita juga harus menjadi perhatian kita. Salah satunya di ayat 9, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Artinya gimana? Boleh yang lain? Kalau enggak ya tetap aja. Bagus. Udah ahli. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatirkan terhadap kemudian tangannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Iya. Ini pesan Allah. Bagaimana kita memperhatikan generasi setelah kita, yaitu anak-anak kita. Ya. Kalau di sini kesejahteraan, bicara tentang, karena ayat di awal ayat setelahnya itu wala taqulu amwalakum, ya, tentang ayat jangan makan harta anak yatim kayak gitu kan. Ya, ayat sebelumnya ya. Ayat 8-nya. Sudahnya atau sebelumnya? Sesudahnya. Itu kan kalau itu identik dengan masalah materi. Tapi bukan cuma sekedar itu. Yang harus kita perhatikan juga bagaimana dengan keimanan dan keislaman anak-anak kita. Karena yang bisa menjaga ya seseorang itu bisa tetap dalam nilai-nilai kebaikan ketika dia punya keimanan yang kuat. Ya, yang imannya itu sabit, yang senantiasa menghujam di dalam dadanya, nggak mudah goyah. Dan itu adalah bagian dari penanaman. Ketika orang punya kalimat la ilaha illallah, dia punya iman dalam dirinya, kata Rasulullah SAW, kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibah. Suratnya surat Ibrahim ayat 24 25. Tidakkah engkau memperhatikan Allah membuat perumpamaan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibah. Kalimat yang baik, kalimat tauhid la ilaha illallah, kasyajaratin thayyibah, seperti pohon yang baik. Yang seperti apa? Asluha, usul, dasarnya, akarnya kuat, sabit itu kuat, nggak goyah dia. Ya, sebagaimana doa kita, ya muqallibal qulub sabit. Nah, kokohkan, wahai yang membolak-balikan hati, kokohkan. Nah, kokohnya itu dengan iman. Asluha sabit, imannya itu kuat, menghujam ke bumi. Wa far'uha fis sama, cabangnya itu, furu'nya itu ada ke langit. Kemudian tu'ti ukulaha kullahinin bi'idni rabbiha, menghasilkan buah setiap saat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, buah-buahnya ini adalah sesuatu yang membuat kita nyaman. Anak kita menjadi qurrata ayun, penyejuk hati, itu karena buah dari imannya. Enak untuk dilihat, kata-katanya santun, maka itu bagian dari buah dari keimanan. Karena orang yang imannya baik, harusnya dia membentuk akhlak. Orang yang imannya baik harusnya menjadikan ibadahnya itu semakin baik. Karena pondasi ibadah, pondasi akhlak itu adalah keimanan. Maka Rasulullah SAW sering mengaitkan antara keimanan dengan akhlak. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata yang baik atau diam. Artinya kalau dia pengen jadi iman yang baik, maka dia akan menjaga lisannya. Dan kita pengen kan diri kita, istri, suami, anak-anak yang betul-betul terjaga lisannya. Ya, bahkan tadi falyaqulu qaulan sadida. Ketika dia berkata, kata-katanya benar, jujur gitu kan. Ya. Orang yang nggak jujur aja, tukang bohong, nggak mau kalau dibohongin. Ya kan? Betul kan? Tetap aja menuntut orang jujur karena kejujuran itu universal, semua orang mau. Ya. Dan untuk menghasilkan itu ya adalah diantaranya ketika seseorang itu punya nilai-nilai ketakwaan. Maka kata Allah dalam surat Al-Ahzab, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Ya, surat 33 ayat 70. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, wa qulu qawlan sadida, dan berkatalah kata-kata yang benar. Tafsirnya taqaulan sadid itu khalian minal kidab. Dia bersih dari kebohongan. Coba kita lihat sekarang, kebohongan kan udah sangat biasa. Bahkan kita permisif ya, kita toleran
Bahkan bisa jadi kita pelaku-pelaku itu, naudzubillah. Padahal berbohong itu ciri pertama dari orang munafik. Dan orang munafik itu fiddarkil asfali minan nar, letaknya itu di neraka paling bawah. Cuma kalau memang kita, saya pribadi mungkin atau kita semua kok kayak terdegradasi tuh. Seakan-akan orang bohong tuh menjadi sesuatu yang biasa. Bahkan dipertontonkan, naudzubillah. Kenapa dia bohong? Karena dia cuma merasa dia akan selamat di dunia. Kalau dia punya ma'iyatullah, merasa dekat dengan Allah, bahwa pertanggungjawabannya sampai nanti di akhirat. Ya, coba deh renungkan nih ayat ini. Surat berapa, ayat berapa? Wes. Jadi door prize kali ya. Nah, biar nggak ngantuk nih. Ya, ini sambil berjalan materi ya. Jadi door prize di tengah-tengah materi. Ya. Ini gampang kok ya, udah hafal. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum. Surat Al-Baqarah. Al-Baqarah 286. Boleh dapat berapa, Wes? Belum. Itu 286 terakhir. Bukan. Hitungan sampai 5. Benar? Betul? Juri? Kan biasanya bagian nyari itu. Ya. Jadi 286 itu la yukallifullah ya. 285-nya itu amanah rasul. Nah, 284-nya itu berarti adalah lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Boleh nanti dapat ya door prize ya. Ari, tambah Ari. Namboci ya. Ya kata Allah, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah semua yang di langit dan yang di bumi. Kita ini titipan. Ya, suatu saat diambil itu sebuah keniscayaan. Cepat atau lambat ya. Cuman masalah kita kan sense of belonging kita yang terlalu tinggi ya. Iya. Jadi ketika pas diambil kita merasa kehilangan. Apalagi mencintai sepenuh hati, kalau diambil sakit hati ya. Kalau sepenuh jiwa, sakit jiwa. Sakit hati. Ya. Yang kedua, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Apa yang kalian tampakkan, aw tukhfuhu atau kalian sembunyikan, yuhasibukum bihillah. Ada perhitungannya di hadapan Allah. Yuhasibutum ada hisabnya, ada perhitungan. Nah, yang kita inginkan kita termasuk fayaghfiru liman yasha. Orang yang Allah ampuni. Tapi kita berlindung dari Allah, wa yu'adzibu may yasha, siapapun yang Allah kehendaki dia dapat azab. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah Maha berkehendak atas segala sesuatu. Pesannya apa berkaitan dengan ma'iyatullah? Kalau kita merasa bahwa segala yang kita lakukan ada pertanggungjawabannya kelak di hadapan Allah, dan kita tahu kehidupan kita itu paling lama itu misalnya 100 tahun lah gitu. Di atas itu kayaknya kita juga nggak tahu kondisinya udah seperti apa ya. Makin kesini makin ini ya, yang orang di atas 100 tuh makin langka kan, makin sedikit ya. Bahkan nggak sedikit mereka yang mati-mati muda tuh banyak ya. Tahu masih muda, udah masih muda gitu kan. Karena kan bukan nomor urut orang wafat itu kan, ya acak random aja. Yang tahu Allah, malaikat juga nggak tahu, Allah yang tahu ya. Ketika dikasih tahu malaikat saat ini ya udah ya, presisi tuh waktu, tanggal, hari, waktu, tempatnya sampai detik menitnya itu semuanya pas. Kenapa Bu? Sambil aja ya. Itu sambal pakai kecap tuh, pakai itu kan mendoan. Pas banget. Nah, iya gitu kan. Iya. Kalau di sana pakai miyako di miyako. Yang itu dikit tuh. Masako ya aku. Itu kode-kode itu dari Ustadz itu. Enggak, kita bagi tugas, ada yang makan, ada yang ngomong lah biasa. Nah, iya gitu. Enggak boleh, iya. Kalau makan boleh ngomong dikit-dikit. Iya, mendoan tuh enaknya anget loh. Iya. Ya udah baru dipaksa. Apalagi kalau hujan-hujan. Sambil lanjut ya. Iya, Ustaz. Ya. Insya Allah kita paling lama 9 menit lagi. Paling lama. Aduh, lama banget. Udah.
Ya, kita lanjut ya. Ya. Jadi gimana sih cara biar Allah menjaga kita? Maka poin yang pertama yang tadi saya ungkapkan adalah bagaimana kita senantiasa merasa bahwa Allah Subhanahu wa taala mengawasi kita semua. Dan ini yang jangan pernah lepas dari diri kita, ya. Saya juga kadang-kadang agak miss juga gitu kan. Kenapa? Karena godaan syaitan tertutup tuh kadang-kadang ya. Maka yang harus kita pahami, Allah tahu apa yang tampak, Allah tahu apa yang tersembunyi. Bahkan di dalam surat Luqman ini adalah pelajaran yang harus kita tanamkan ke anak kita. Bukan cuma kita. Jadi di antara ayat surat Luqman itu ayat-ayat tentang pendidikan anak, ada ya bunayya la tusyrik billah, jangan syirik, betul. Ya bunayya aqimis shalah. Ya, kemudian berbuat bakti sama orang tua, tapi ada kalimat yang lebih detail dari itu, ya bunayya innaha intakum mithqalu habbatin min khardalin au fi sakhratin ya fis samawati wa fil ard ya'di bihallah. Kita buka ya. Suratnya surat 31. Ayatnya ayat ke-16. Ya bunayya, wahai ananda. Ya. Ini nggak ada unsur kesengajaan kan? Sip dulu. Ayat 16. Surat 31 ya. Iya. Ya bunayya innaha in takum mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bihallah innallaha latifun khabir. Masih kelihatan, cuman jauh. Siapa yang baca artinya? Monggo. Luqman berkata bahwa wahai anakku, sungguh jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di bumi, niscaya Allah akan memberinya balasan. Sesungguhnya Allah Maha Halus, Maha Teliti. Iya. Setelahnya itu bicara tentang akhlak. Ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wala tusair, itu bicara tentang ibadah. Tapi ayat ini diselipkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai basis, sebagai dasar orang melakukan ibadah, sebagai dasar pembinaan akhlak. Apa? Innaha intaku mithqala habbatin min khardalin fi sakhrah. Kalau ada amal sekecil biji sawi, ini di luar aja nggak kelihatan gitu. Ini udah fi sakhratin, dia ada di dalam batu, ya kan? Au fis samawati au fil ard, di langit atau di bumi, ya'ti bihallah, Allah akan memberikan kepadanya balasan. Ya, artinya bahwa nggak ada amal-amal kecuali pasti ada hasilnya. Ya, famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang beramal sebesar biji zarrah kebaikan, khairan yarah, dia akan ngelihatnya. Kalau syarron, keburukan juga yarah, dia lihat. Ada yang Allah berikan langsung di dunia, tapi ada yang Allah berikan nanti di akhirat. Ya, dari ayat ini sebenarnya salah satu hal, jangan sampai kita merasa aman loh. Misalnya, naudzubillah ya, kita pernah melakukan dosa, kemudian kita fine-fine aja. Itu tinggal nunggu waktu aja. Entah kapan. Bisa jadi di saat kita lagi nggak siap, di saat kita udah lemah, datang tuh balasan Allah atas apa yang pernah kita lakukan. Sama keyakinan kita ketika kita may ya'mal misqala dzarratin khairan, kita melakukan amal kebaikan, bisa jadi nggak saat itu dibalas. Atau bisa jadi bagi kita itu adalah air susu dibalas air tuba bagi kita. Bisa jadi. Udah gua tolong kayak nolongin anjing kejepit gitu kan. Nggak diapa-apain. Memang saat itu bisa jadi nggak langsung. Tapi janji Allah, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah nggak pernah lalai. Allah nggak pernah ingkar terhadap janjinya. Bisa jadi 2 hari, setahun, bahkan bisa jadi pas kita lagi butuhkan, datang pertolongan Allah. Yang bisa jadi bagi kita tuh min haitsu la yahtasib, bagi kita tuh nggak disangka-sangka. Tapi bagi Allah udah disiapkan.
nanti nih saat kau lagi butuh nih tak kasih. Dan yang kita khawatir kalau ternyata akibat keburukan kita nggak sempat istighfar. Kalau kita belum dapat balasannya, tapi kita udah istighfar, mudah-mudahan terampuni. Na'udzubillah, karena itu istidroj. Istidroj itu kita berbuat salah kemudian dibiarkan sama Allah. Ya, akhirnya kita merasa fine-fine aja, nyantai-nyantai aja, kemudian Allah berikan suatu saat itu wa sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Ya, dari arah-arah yang nggak pernah kita sangka, tahu-tahu datangnya bus lewat. Surat Al-Hadid tadi kata Allah, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Musibah yang ada di bumi ini pada diri kalian, kata Allah, illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Udah ada kodoknya. Kodok itu catatan Allah di Lauhul Mahfuz. Kata Allah, inna dzalika 'ala Allahi yasir. Mudah bagi Allah. Likaila ta'sau 'ala ma fatakum. Kalau kita udah tahu seperti ini, ya, maka agar apa kata Allah? Likaila ta'sau 'ala ma fatakum, agar kalian tidak putus asa terhadap sesuatu yang hilang dari diri kalian. Wala tafrahu bima atakum, agar kalian nggak sombong terhadap apa yang Allah berikan kepada kalian. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah nggak suka orang yang sombong lagi membanggakan diri. Ya. Jadi ini diantara bagaimana kita menjaga, ya, agar diri kita menjadi orang-orang yang mendapatkan terus pengawasan, mendapatkan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menjaga nilai-nilai yang selama ini Allah Subhanahu wa taala ajarkan kita dalam Al-Qur'an dan melalui sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Allah, ihfazillah, jagalah Allah, jagalah aturannya, yahfazka, maka Allah akan menjagamu. Ihfazillah tajidhu tujahaka. Kalau engkau jaga aturan Allah, Allah akan ada bersamamu. Ya, bahkan kata Allah, innal ummata, andai kata segolongan umat, lawijtama'at, mereka udah kumpul semuanya, ayyadurruka, untuk memberikan mudarat, kemalangan kepadamu, bisyai'in, terhadap sesuatu, lam yadurruk illa ma kataballahu alaik, nggak bakal bisa kecuali memang udah ada ketentuan Allah. Dan kebalikannya, umat kumpul untuk memberikan manfaat, nggak bisa kecuali apa yang Allah takdirkan baik untuk kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa terjaga sampai akhir hayat hidup kita, dan juga tentu saja keluarga kita. Wallahu a'lam bishawab. Hadanallahu kumujma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya teman-teman, berikut ada yang barusan disampaikan, semua sudah dengar tentu saja. Itu MC itu begitu bagusnya. Apa tadi ya udah. Iya. Ya karena kita sudah hampir 50 semua, saya rasa kalian punya kesimpulan sendiri-sendiri. Jadi berikutnya adalah sesi tanya jawab. Kalian bertanya, Furqan menjawab. Ya, kita phone a friend juga boleh. Oke, silakan yang mau bertanya. Padahal mungkin. Oh, lagi makan. Mau nanya silakan, Bang. Kalau enggak kita review untuk door prize. Haji sebenarnya nih. Masya Allah. Silakan Pak Rusman tanya. Sampaikan dulu nama, asal, Umur. hobi, warna favorit gitu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada siang ini kita bisa berkumpul di sini. Saya merasa seperti sebuah oase gitu, sebuah oase. Masya Allah. Maksudnya di sela-sela masing-masing kesibukan kita. Udah 50 tahun kayak gitu kan.
Ya jadi pengajian ini kayak semacam oase di tengah kesibukan kita masing-masing, kita mendapat pencerahan untuk melangkah ke depan gitu ya. Insya Allah. Puitis sekali. Kalau kami sama ya. Jadi pertanyaannya apa? Ustaz, jadi gini Pak Ustaz. Tadi kan Pak Ustaz apa ya, intinya bahwa kita harus berusaha atau meminta agar kita selalu dijaga oleh Allah sampai akhir hayat. Ya. Kemudian tadi Pak Ustadz mencontohkan ada 2 kasus ekstrim ya. Di satu sisi ada orang yang taat banget, tapi tiba-tiba di akhir hayatnya dia berbuat maksiat. Kemudian dia masuk neraka. Tapi ada juga orang yang bermaksiat tapi di akhir hayat dia berbuat baik masuk surga. Itu seolah-olah tidak adil kalau menurut saya. Seolah-olah tidak adil. Karena walaupun kita nggak tahu di penghujungnya apa, tapi mungkin kehendak Allah seperti itu. Nah, ini dikaitkan dengan takdir Pak Ustaz. Insya Allah. Kalau kita seperti itu, seolah-olah kita nggak tahu takdir kita di akhir kita husnul khotimah atau seperti apa, kita nggak tahu Pak. Itu gimana sih? Bukan berarti kita pasrah ya, tapi dan kita yakin bahwa takdir Allah itu udah ditentukan. Tapi kalau memang seperti itu penjelasannya, takutnya kita menjadi apatis. Maksudnya apatis, ya udahlah kita berbuat apapun, kalau takdirnya seperti itu kita seolah-olah tidak bisa berbuat apa-apa, kan memang ditakdirkan Allah seperti itu. Baik. Nah maksudnya supaya kita di sini mendapat pencerahan yang utuh, supaya tidak salah paham, maksudnya gimana supaya kita bisa menyikapi itu. Mungkin itu aja. Bagus sekali. Terima Masya kasih. Allah. Sudah jawab. Baik ya, bismillahirrahmanirrahim. Ini namanya kan beriman kepada takdir. Yang pertama yang harus kita pahami, takdir itu gaib. Kita nggak pernah tahu takdir kita akan seperti apa. Apa sih bedanya kodok dan kodar, takdir dan takdir, kodok, kodar? Bedanya apa itu? Ini biar kita nyambung ya. Bedanya. Jangan beda nama, itu biasalah. Jadi kalau kodok itu ketetapan yang sudah tertulis. Ya. Kalau takdir itu pas kejadiannya. Kodar, takdir, podo wae. Beda bahasanya. Kodar, takdir, qadar yuqaddiru takdiron, itu sama. Itu ukurannya. Jadi kalau pas kejadian saya ngangkat gini nih takdir. Ya. Jadi baru ketahuan kodo itu setelah kejadian. Nah, tadi kalau kita apatis itu berarti seakan-akan terlalu pede kita dengan kodo kita atau terlalu pesimis terhadap kodo kita. Makanya disitulah kenapa dibutuhkan yang namanya masyiatul insan, usaha itu. Ya, agar kita memantaskan diri agar akhirnya antara keinginan kita dengan takdir Allah itu match. Ya. Contoh paling gampang, anak-anak pengen belajar sekolah biar dapat PTN. Ya. Maka kan semangat kita bagaimana antara qadha dengan takdir itu match. Apa yang dilakukan? Maka dia ikut kursus. Dia belajar dengan giat dan segala macam, ya. Ada bilang, itu dia nggak belajar bisa. Itu kan kasus biasanya. Kebetulan biasanya nggak bisa berulang. Tapi secara namanya masyiatul insan, usaha manusia, maka itu ada yang bisa diusahakan. Nah, kita memantaskan diri untuk mendapatkan itu. Ya, kriterianya gitulah diantaranya. Makanya karena rahasia takdir itu gaib, kita nggak pernah tahu. Maka tetaplah kita optimis untuk menyambut masa depan. Karena wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan, nggak ada satu jiwa pun yang tahu apa yang akan terjadi besok. Ya, bahkan kalaupun misalnya kita cuma bisa melakukan hari ini infak, tahu-tahu besok bakal kiamat, ya udah lakukan aja. Karena yang penting itu adalah bagaimana kita melakukannya. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala udah menurunkan Al-Qur'an dan juga mengutus Rasul untuk memberikan peringatan. Maka banyak kisah-kisah mereka itu mereka orang-orang yang sukses dalam Al-Quran ataupun mereka yang gagal, itu udah ada di dalam Al-Quran. Ya, kita belajar dari kisah bagaimana istrinya Fir'aun, namanya Asia. Ya, dalam kondisi yang seperti itu kemudian akhirnya dapat hidayah. Tapi beda dengan istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut. Walaupun suaminya keduanya orang-orang baik, tapi tetap qadarallahnya adalah bahwa akhirnya dia tidak berislam. Ya.
Tapi dakwah itu tetap dilakukan oleh Nabi Nuh alaihissalam, termasuk kepada anaknya. Dan tidak memberhentikan dakwah itu. Ya udah, kalau anak udah gini biarin aja, enggak. Itu kita belajar tuh, ya, bagaimana perjuangan Rasulullah SAW dan orang-orang soleh ketika dia ingin mendapatkan takdir yang baik. Maka ada yang disebut, yang menyebutnya menjemput takdir, bukan menunggu, ya. Nah, itu diantaranya yang perlu kita jadi bahan, ya, acuan buat kita. Karena nggak mungkin juga kita cuma sekedar menunggu. Kenapa? Karena jadi sampai ada ulama itu berbeda pendapat tentang takdir. Takdir ditunggu, takdir dikejar. Ya, sampai akhirnya mereka berpisah. Ya, yang satu pengen nyari takdir. Ya, akhirnya dia dapat tuh sebagaimana yang dia inginkan. Setelah dia berusaha, ya, dapat rezekinya. Dibawa oleh-oleh, kasih tuh ulama, dikasih. Kata ulama itu, saya nunggu aja dapat nih rezeki, katanya. Tapi rezeki yang nunggu sama rezeki yang nyari banyakan yang mana? Iya, itulah makanya pintu rezeki itu banyak, ya. Itulah bagaimana kita bisa senantiasa menguatkan, bagaimana kita nggak pernah tahu takdir kita seperti apa. Jodoh apakah ditunggu? Nggak juga, ya. Jodoh itu dicari gimana caranya? Banyak silaturahmi. Karena kata Rasulullah SAW, yang namanya silaturahmi membuka pintu-pintu rezeki. Dengan banyak silaturahmi orang kenal kita. Orang kenal kita, maka orang, oh iya ternyata dia udah siap menikah toh, gitu kan. Jadi coba kalau kita di rumah diam, nggak ada aktivitas apa-apa, orang banyak nggak tahu juga, ya. Ibarat orang jualan juga gitu, orang mancing lah yang paling gampang, ya, karena dia terlalu optimis pengen dapat ikan hiu, mancingnya di Ciliwung, ya kan nggak match tuh. Maka masyiatul insannya harus disesuaikan, karena ini adalah air tawar, ikannya ini, maka umpannya yang pas ini. Ataupun kebalikannya kalau dia pengen di laut dan seterusnya. Ini ya, bicara tentang masalah takdir, maka kita di antara keduanya. Satu sisi kita mempercayai bahwa takdir itu udah ada kodoknya, tapi di sisi lain sebelum dia terjadi, maka kita masih punya peluang untuk melakukan ikhtiar usaha. Kalau ibarat main bola tuh, kalau sebelum peluit panjang berbunyi, masih ada kesempatan untuk merubah keadaan. Ya, ada Liverpool tuh yang penontonnya udah pada pulang. Ya, kalah 3-0 bisa menang 4-3 gitu kan. Saya dapat dari situ, oh ini belajar nih. Orang sudah suuzon terhadap takdirnya kayak gini nih. Ya pertandingan masih ada, udahlah paling kalah gitu kan. Ternyata bisa balik keadaan 4-3 gitu kan. Ini dapat di short itu YouTube gitu kan. Saya ngambil pesannya. Oh, ini hati-hati. Ini jadi motivasi saya kalau buat kepada siswa, saya kan kepala sekolah, ya. Jadi jangan pernah ngelihat nilai kita semester 1, 2, 3, 4, 5, kemudian di akhir bakal gagal, belum tentu. Ya, terus aja berusaha karena kita nggak pernah tahu apa ending dari kehidupan kita seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin maksud kita ini supaya kita jangan sampai lalai kan Ustaz ya. Iya. Kita usahakan, Betul. Terus kita lalai, akhirnya pada saat kita lalai itu kita lihat. Iya, di antaranya itu. Itulah pentingnya apa namanya? Istiqomah. Jadi kalau udah dapat, istiqomah. Istirahat. Ayo, silakan kalau ada yang mau nanya lagi. Kita jam berapa sih? Udah jelas? Belum nyambung? Saya nanya deh. Masya Allah. Iya, ngeri juga. Nanya masih. Nanya apa mau nimba? Oh. Asik. Ya, ini mungkin terkait dengan kondisi sekarang ya. Di era sosial media menyebabkan ada istilah namanya post-truth. Jadi kadang-kadang kebohongan yang terus difrekuensikan secara masif Seakan-akan seolah-olah menjadi kebenaran. Sehingga kadang-kadang kita juga berpikir ini kita mau pakai hati nurani atau kita mau pakai apa kok, dan kemudian muncul pertanyaan, orang-orang kayak gitu kok dibiarkan sama Allah gitu ya. Yang tadi istilahnya katanya istidraj ya. Istidraj itu bagaimana kita menghadapi hal itu, yang
pertama. Yang kedua, kalau itu terjadi, fitnah terjadi pada kita, maka apa yang harus kita lakukan untuk minimal menguatkan diri kita lah, bahwa itu post-truth itu dibuat orang untuk menekan kita misalnya. Nah, gimana Pak Ustadz? Masih. Masya Allah, berat-berat nih. Baik. Iya, ini bagian dari semangat kita untuk istiqomah. Ya, karena ada cobaan sifatnya internal, ya, menurunnya semangat, ya, komitmen. Tapi dari sisi eksternal juga nggak kalah dahsyatnya, ya. Tentu saja yang pertama kita harus senantiasa menguatkan sisi eksternal, internal kita, ya, nilai-nilai keyakinan kita terhadap nilai-nilai kebenaran yang Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya tanamkan bagi kita di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Dan kalau kita lihat memang cobaan untuk mereka-mereka yang untuk istiqomah sejak zaman Rasulullah SAW bukan pekerjaan yang mudah, ya. Kalau dalam surat Al-Buruj kita dapat ashabul ukhdud, wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Ya, mereka itu disiksa hanya karena mereka beriman kepada Allah yang maha perkasa lagi maha terpuji. Jadi orang yang beriman itu pasti akan diuji. Nah, apakah dia ikutin arus di luar atau dia tetap berada dalam nilai-nilai kebenaran? Ya, kata Rasulullah SAW, peganglah kebenaran dengan gigi geraham kalian. Artinya apa? Akan ada satu masa di mana yang namanya kemungkaran itu udah merajalela. Kata Rasulullah gini dalam hadisnya, badiru bil a'malis sholihah. Jangan bersegeralah kalian melakukan amal-amal soleh. Jangan nunda. Fasatakunu fitanun kaqita'il lailil muzlim. Akan terjadi fitnah, zaman fitnah itu seperti malam yang gelap gulita. Artinya rata di mana-mana kemungkaran, kegelapan atau kezaliman. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiron. Ada orang di pagi harinya beriman, sorenya kafir dia. Wa yumsi mu'minan yusbihu kafiron. Sorenya beriman, paginya kafir. Kenapa? Ya bi'u dinahu bi'aradin minat dunia. Dia jual nilai agamanya untuk kepentingan dunia. Nah, dari sini makanya kita harus memahami hakikat dunia itu seperti apa. Ya, ketika dia dikejar terus-menerus, maka nggak bakal pernah habis. Ya, selalu nambah. Ya, nggak pernah ada orang yang namanya itu kekurangan masalah dunia, hampir nggak ada, kecuali orang yang punya iman dia akan punya qanaah, rasa cukup. Ya, kalau kata Rasulullah SAW, andai kata anak Adam dikasih satu lembah isinya emas, maka dia akan mencari emas yang berikutnya, seperti itu. Nah, makanya kekuatan keimanan kita yang menjadikan kita senantiasa terus mengambil fatwa istafti qalbak, ambillah fatwa, minta petunjuk dari hati nurani kita. Ya, dan kita emang harus berani untuk mengatakan tidak memang, ya. Walaupun pastinya tanggung jawabnya itu bukan pekerjaan yang mudah, konsekuensinya berat, ya. Kadang-kadang bisa disingkirkan, naudzubillah. Dan memang seperti itu. Tapi kalau kita enggak, maka kita akan ngikut gaya mereka. Ya, saatan fasaatan, sedikit demi sedikit tuh. Ya, permisifnya kan gitu. Lama-lama enggak napa, lama-lama jadi pemain kita kan. Ya, naudzubillah. Makanya terus ya, kuatkan tadi keimanan kita kepada Allah, keyakinan terhadap agama, keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu senantiasa dekat dengan kita, ya. Apalagi kalau kita meyakini bahwa hidup kita ini sementara. Ya, semuanya sementara. Ya, kita muda aja sementara, sekarang udah menjelang ya mata udah mulai ngelihat gitu kan. Kalau anak saya bilang, ini udah ponnya gede pakai kacamata juga lah gitu handphone gitu kan. Itu aja udah tanda bahwa oh nggak lama lagi. Ya. Iya kan, nggak lama lagi artinya masing-masing kan relatif ya. Ini diantaranya kalau saya melihat emang banyak yang nggak kuat itu karena memang kekuatannya itu. Yang kedua ya karena tidak berada dalam komunitas-komunitas yang baik. Ya, sendirian. Ya, kata Rasulullah SAW, kambing yang sendirian itu akan mudah diterkam oleh serigala.
Makanya penting kita punya komunitas-komunitas yang baik, paling tidak kalaupun tidak bisa ya memberikan bantuan, paling tidak mendoakan kita. Ya. Kan enak kalau didoakan, kalau doain tuh yang bantu itu malaikat nanti. Kata Rasulullah SAW, idza da'al muslim akhahu, apabila seorang muslim mendoakan saudaranya bizohril ghaibi, yang didoain nggak tahu sedang didoain, qalal malak, maka yang mengaminkan malaikat amin. Kata Rasulullah, malaikat akan berkata amin. Walaka bimislih, dan engkau orang yang mendoakan akan mendapatkan sebagaimana yang didoakan. Itu pentingnya punya komunitas yang baik tuh kayak gitu. Tapi kalau kita punya komunitas yang kurang bagus, apalagi yang pragmatis, ya, dan kita dalam kesulitan, pada lari itu semuanya tuh, nggak mau deket dengan kita, ya. Tapi kalau yang baik-baik, insya Allah paling tidak kita didoain, ya, mendapatkan semangat, motivasi, ya. Jadi yang pertama tadi ya, penguatan internal kita dengan nilai-nilai keimanan, nilai-nilai keislaman, nilai-nilai kebenaran. Yang kedua memang senantiasa tadi menjaga ya lingkungan-lingkungan kita yang baik, ya, komunitas yang baik, circle yang baik, agar tetap menjaga ya kualitas kita dimanapun kita berada tentunya. Wallahu a'lam bishawab. Oke, baik. Kayaknya sudah nggak ada pertanyaan lagi ya? Benar nggak sih? Selanjutnya biasanya ngobrol tuh banyak pertanyaan nanti Mas ngobrol. Iya, tapi kita mesti tutup sih. Iya. Nanti kalau tanya boleh setelah ini aja ya. Masya Allah. Ya, yang penting. Setelah MC kita tanya ntar. Iya. Jadi ya intinya kita dari catatan tadi yang paling penting adalah istiqomah ya, memegang prinsip dan keteguhan, serta mokondo, modal konsisten doang gitu. Ya, modal konsisten doang atas mokondo, modal konsisten doang. Modal konsisten doang atas prinsip yang kita pegang sesuai keimanan kita. Jadi kita tetap menghadapi apapun, kita bisa selalu kembali pada apa yang menjadi prinsip kita. Insyaallah. Aduh. Iya. Alumni udah habis ini udah. Oke, kalau gitu kita bisa tutup dengan alhamdulillah. Mau ngasih pertanyaan nggak, kan ada itu? Oh iya. Ada door prize. Udah pada kumpul tuh, bubar tuh. Ini satu datang nih. Coba kita tanya. Lagi pada ngebungkus. Tadi yang yang nanya aja ya. Iya. Adanya bro. Lagi pertanyaan. Udah. Oke, mari kita tutup dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada doa penutup, silakan Pak. Oke, doa penutup juga. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk kita akhiri, semoga berkah rumah ini yang kita tempati dengan keluarganya, kita semua yang hadir tempat ini, dan juga ikatan silaturahim kita semuanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana, ya Allah ampunilah segala khilaf dan dosa kami, wa dzunuba abaina wa ummahatina, dosa dan kesalahan orang tua kami, ayah dan ibu kami, warhamhum kama rabbawna shighara, sayangi mereka semua ya Rabb, mereka sudah mendidik kami sejak kami kecil. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba azwajina wa dzurriyyatina innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah ampunilah dosa kami, dosa istri, suami, serta anak-anak kami. Jadikan keluarga kami keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Engkau himpun dalam kebaikan di dunia, dan kelak Engkau satukan kami di surgamu ya Rabb. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah ampunilah dosa kami, dosa sahabat-sahabat kami, teman-teman kami, saudara-saudara kami seiman. Jangan jadikan dalam hati kami rasa iri dan dengki terhadap mereka. Engkau maha penyantun lagi maha penyayang ya Rabb. Allahumma yassir umurona, ya Allah mudahkanlah urusan dunia dan akhirat kami. Wa taqabbal du'aana, kabulkan doa-doa kami. Wahdina subulas salam, tunjuki jalan kebaikanmu ya Rabb.
innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma alif baina qulubina, ya Allah satukanlah hati kami dalam keimanan, dalam ukhuwah ya Rabb, wa aslih dzata bainina, dan perbaikilah hubungan silaturahim di antara kami ya Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Saya dari Bu Kiki pengantin banyak. Oh ini. Kenapa gak dari tadi? Kasih benar dari jodoh harus silaturahmi. Oh, langsung masuk. Materinya mantap. Bisa katanya. Bisa Disuruh ngasih testimoni. Testimoni atas apa ini? Oke, katanya Kiki dia nyesal. Nyesal gimana Ki? Dari dulu. Oke, terima kasih ya teman-teman ya. Ya dengan ini berarti pula saya tugasnya jadi MC. Hari ini 2 bulan lagi nggak disilang. Tutup doa kafaratul majlis. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu tadi yang masih pertanyaan-pertanyaan. Iya. Mata price. Pengantin tadi dapat ini yang Iya, boleh. sebenarnya tadi Pak Rusman sama Dul. Boleh pilih. MC ambilin lah, spesial. Enggak. Yang tinggal masuk kualifikasi. Bisa Jadi pojok-pojok. Di Badul, sisanya juga di Badul. Sisanya buat pertemuan berikutnya. Ini Badul sisanya. Nomor 1. Kipas. Kipas mantan namanya kipas mantan. Kipas pengantin. Pengantin nggak mau nanya pengantin. Ki, nggak mau nanya. Nggak mau nanya. Boleh loh Ki. Bud. Dia mau nanya tuh. Mau nanya, siapa yang nanya? Kiki mau nanya, Ki. Kita mau nanya. Tuh di leher tuh. Ki mau nanya nih. Udah keluar. Iya. Ada pertanyaan kayaknya gitu. Kan dia mau nanya. Ayo kasih Ki. Ini Ki. Akhirnya nanya private ya Pak. Bisa di share. Lu mau tahu aja sih. Jangan ngopi, nanya. Dasar. Udah jangan udah. Ini ngapain nih kita ya? Ini gratis. Emang iya, emang yang nanya dikasih. Terus lo udah. Udah itu. Oh, MC. Ini itu dikasih. Ini banyak banget. Iya. Kan nanti lagi ada. Penasaran ya. Penasaran. Buat ayam beb nih. Buat bini lo kan ada Puerto Rico. Dari Puerto Rico masih hangat ya. Bagian gorengnya di Palaka. Kayaknya itu deh, sanding kita kan Tripod. Tripod. Iya, nggak bisa. Buat selfie. Oke. Ya udah deh. Saya setelah
Dari Mai. Wah, itu konsumsi kita ini. Dari Ustaz tuh pertanyaannya. Pertanyaan dari Ustaz, ayo. Apa? Oh, ada pertanyaan. Ini dari mau apa tuh? Buat diet nih, diet. Buat diet ini. Sasetan. Oh. Bagilah. Iya. Mau bikin asli. Gimana ini laku nih, Mas? Orang langsung aku. Biar semua dapat, Mas. Lagi. Karena intinya Semua, Mas. Keluarin, Mai. Iya, ini tinggal disedot air panas. Cin, gua pengen pakai warna. Coba pon. Sekali minum jadi langsing nggak? Sama serainya ya. Jadi langsing nggak habis ini? Gue malah mau masukin. Angkat khusus. Ini mah Nah ini boleh nih. Udah berapa? Biar one pack. Satu. One big pack. Apalagi nih? Saya minta lagi nih. Nggak makan istri nih. Mau makan ya? dengan lihat lo langsung kan. Minum. Ini hadiahnya kayak meses gitu ya. Buat Oh, keluarin semua. Langsung naik. Pipinya. Oh, lah robot. Nah, Ramadan itu sebentar lagi kan? Kira-kira pertemuan berikutnya Rani? Pertemuan berikutnya sebelum Ramadan ya? di rumah Putri. Sebelum Ramadan. Januari ya. Di mana? Apa itu? Rumah Putri di mana? Bukit Indah. Indah. Itu udah Itu apa ini? Elmer. Masing-masing. Ayo, ini masih ada. Habisin aja. Oh, jeruk. Ini pakai kecap deh kalau mau. Suka yang nanam tahu. Mau bawa. Obatnya mau saya bawa balik. Allahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.